Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali di channel N8 TV dalam program Secangkir Ilmu. SMK 8 Idola. Inovatif, disiplin, kolaboratif. Ya, pagi ini kita akan belajar melalui pembelajaran jarak jauh. Ya, sebelum kita mulai, semoga semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, kemudian rajin cuci tangan, kemudian tidak bepergian ke luar rumah kalau tidak terlalu penting. Semoga kita selalu dalam kesehatan. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi yang sering kita dengar akhir-akhir ini, mengenai pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus, ya, virus COVID-19. Kali ini kita akan mengenal lebih jauh apa itu virus, kemudian bentuknya seperti apa, kemudian strukturnya seperti apa, cara reproduksinya seperti apa, sehingga kita lebih mengenal apa itu virus dan kita bisa membedakannya dengan bakteri, karena virus dan bakteri itu dua zat yang sangat berbeda. Ya. Kita lihat di slide. Yang pertama kali kita harus ketahui adalah tentang sejarah penemuan virus. Ya, pada zaman dulu sekitar abad ke-16, abad ke-17 itu virus belum dikenal, ya. Tapi pada saat itu bakteri sudah dikenal dan banyak sekali penyakit bahkan wabah yang disebabkan oleh bakteri. Tapi ternyata ada makhluk lain yang lebih kecil ukurannya, strukturnya lebih sederhana, yang juga menyebabkan berbagai macam penyakit dan juga wabah. Pada saat itu ada seorang ilmuwan yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1883, ya, pada abad ke-19 melakukan sebuah percobaan terhadap tanaman tembakau. Ya, tanaman tembakau yang mengalami atau menderita penyakit bercak daun atau tobacco mosaic virus. Ya, tobacco mosaic virus. Pada percobaan tersebut, Adolf Meyer mengekstrak tanaman tembakau yang sakit, kemudian ditumbuk untuk diambil ekstraknya, kemudian disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau yang sehat menjadi sakit. Nah, kesimpulan dari percobaan Adolf Meyer ini adalah bahwa penyakit pada tanaman tembakau itu bisa menular dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat. Tetapi pada saat itu belum diketahui bahwa yang menyebabkan penyakit bercak tembakau itu adalah virus. Itu belum diketahui. Pada waktu itu yang diketahui hanya sebatas bakteri saja yang menyebabkan penyakit. Kemudian dilanjutkan oleh Dmitri Ivanovsky tahun 1892, melanjutkan penelitian dari Adolf Meyer, ya, bisa dilihat di slide itu, memodifikasi percobaan dari Adolf Meyer, ya, sama seperti Adolf Meyer, Dmitri Ivanovsky ini mengekstrak daun tembakau yang sakit, kemudian disaring dengan filter bakteri. Nah, ini di tahap ini ada perbedaan, yaitu si Dmitri Ivanovsky ini mengekstrak tanaman tembakau tadi yang sakit tadi dengan filter bakteri, artinya disaring dengan saringan bakteri. Kemudian ekstrak tadi atau saringan tadi, hasil saringan tadi disemprotkan ke tanaman yang sehat. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata tanaman yang sehat tadi tetap berpenyakit, ikut menjadi sakit. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari hasil percobaan Dmitri Ivanovsky ini adalah bahwa penyakit tobacco mosaic virus itu disebabkan oleh
zat yang ukurannya lebih kecil dari bakteri. Karena tadi kan sudah disaring atau difilter oleh filter bakteri, tapi tetap saja masih lolos. Berarti ukuran penyebab penyakit ini adalah ukurannya lebih kecil daripada bakteri. Namun belum tahu kalau itu adalah virus, ya, karena penelitian terus berlanjut. Tapi dari kedua peneliti ini sudah merupakan cikal bakal awal tentang pembelajaran atau penemuan virus, ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri virus. Ciri-ciri dari virus ini adalah bersifat aseluler. Ya, yang pertama bersifat aseluler, artinya dia belum berupa sel, belum mempunyai ciri-ciri sel. Kemudian yang kedua, hanya dapat berkembang biak dalam jaringan hidup. Yang ketiga, virus itu ukurannya mikroskopis, ya, sangat kecil, ukurannya mikron atau nanometer. Kemudian dia hanya memiliki satu materi genetik, DNA saja atau RNA saja, ya. Kemudian dia dapat dikristalkan, bentuknya bervariasi dan tersusun dari asam nukleat, ya. Dari ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, bisa digolongkan virus itu adalah bisa digolongkan ke dalam makhluk hidup, bisa juga digolongkan ke makhluk tak hidup, ya. Karena masih banyak yang memperdebatkan virus itu dimasukkan ke dalam makhluk hidup atau tidak. Karena dia punya ciri-ciri sebagai makhluk hidup, dia juga punya ciri-ciri sebagai makhluk tak hidup, ya. Nah, selanjutnya ini adalah struktur tentang virus itu sendiri, bagian-bagian tubuh dan strukturnya. Ya, ini ada dua contoh gambar dari virus, ada bakteriofag dan virus influenza. Ya, strukturnya kurang lebih seperti itu, ada DNA, ada asam nukleat, DNA atau asam nukleat, kemudian dia punya selubung, punya kapsid, punya ekor dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya supaya lebih jelas lagi akan kita bahas satu persatu bagian-bagiannya. Ya, ada kapsid, ya, selubung dari asam nukleat virus itu namanya kapsid, mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer, ya. Kemudian ada asam nukleat, itu adalah bagian dari paling dalam dari virus. Dia terdiri dari DNA saja atau RNA saja. DNA itu untaian ganda, rantai ganda, sedangkan RNA untaian tunggal, ya. Kemudian ada juga virus yang mempunyai sampul. Jadi selain punya selubung kapsid, dia punya selubung lagi yang namanya sampul, ya. Selanjutnya morfologi virus. Ya, ternyata virus itu punya bentuk yang bermacam-macam. Ya, punya bentuk yang bermacam-macam, ada yang berbentuk helix, ada yang berbentuk polihedral, ada yang berbentuk bola dan juga huruf T. Ya. Nah, yang pertama ini ada virus dengan bentuk helix. Ya. Kalau kita lihat dari mikroskop, di bawah mikroskop elektron, virus helix ini tampak seperti batang. Tapi ketika diamati lebih teliti, ternyata bentuknya berupa helix atau spiral, di mana kapsomernya atau kapsidnya itu melengkung atau mengitari, menyelubungi RNA-nya. Ya. Jadi kapsid ini panjangnya menyesuaikan RNA-nya. Virus helix ini contohnya adalah TMV, tobacco mosaic virus. Selanjutnya bentuk yang berikutnya virus polihedral. Ya, poli itu banyak, hedral itu sisi. Jadi dia banyak sisi sehingga tampak bulat atau polihedral atau heksagonal juga, ya. Contoh dari virus polihedral ini adalah adenovirus.
Kemudian bentuk yang berikutnya ada virus bersampul. Nah, kurang lebih seperti dalam slide itu virus bersampul, ya, sama. Selain punya kapsid, dia punya sampul juga yang tersusun dari protein. Bentuk sampulnya juga mengikuti bentuk kapsidnya. Selanjutnya bentuk yang terakhir adalah virus kompleks. Ya, jadi virus kompleks ini sesuai dengan namanya, bentuknya kompleks. Dia punya kepala, leher, dan ekor. Ya, dia disebut dengan bakteriofag. Ya, walaupun namanya ada kata-kata bakterinya, tapi dia adalah virus. Bakteriofag artinya berasal dari kata bakteri, ya, yang artinya bakteri. Fage atau fag itu artinya memakan. Jadi bakteriofag ini artinya virus yang memakan atau menginfeksi bakteri. Ya. Jadi bayangkan, bakteri itu ukurannya kecil, tapi dia bisa diinfeksi oleh virus yang ukurannya tentunya lebih kecil dari bakteri. Nah, selanjutnya ada replikasi virus. Inilah yang merupakan atau yang menyebabkan virus itu memiliki sifat dari makhluk hidup. Karena dia bisa bereplikasi, dia bisa berkembang biak, dia bisa memperbanyak diri. Tentunya dia bisa memperbanyak diri hanya di dalam jaringan makhluk hidup, di dalam sel hidup, baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia. Ada dua cara replikasi virus, ya, ada dengan siklus litik dan juga siklus lisogenik. Untuk lebih jelasnya, nah ini adalah di slide ada skema dari siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, coba sambil diperhatikan, ya. Angka yang berwarna merah itu adalah siklus litik. Ya, mulai dari tahap pertama itu, ya, bakteriofag menempel pada bakteri. Ya, yang berbentuk seperti kapsul itu adalah bakteri. Ya, bakteriofag menempel pada bakteri, kemudian melakukan penetrasi masuk ke dalam bakteri. Ya, setelah itu dia memperbanyak diri di dalam tubuh bakteri dengan terlebih dahulu menginaktivasi DNA dari bakteri. Dengan kata lain, bisa dikatakan virus ini membajak sel bakteri, mengambil alih bakteri, dikuasai, kemudian digunakan untuk memperbanyak dirinya sendiri. Dalam satu bakteri bisa terjadi replikasi sampai 100 virus. Ya. Setelah itu, virus di dalam sel bakteri ini dia melakukan pematangan dan kemudian melepaskan diri dengan cara menjebol tembok dari bakteri. Ya. Di akhir siklus litik, bakteri akan hancur. Ya, bakteri yang sudah terinfeksi tadi akan hancur atau lisis. Dan virus tadi yang jumlahnya kurang lebih 100 tadi, dia keluar dari bakteri dan mencari mangsa baru, mencari bakteri baru untuk diinfeksi, begitu seterusnya. Ya, itu siklus litik. Sedangkan siklus lisogenik, ya, tahap 1 dan 2 itu sama, penempelan, kemudian penetrasi. Yang berbeda di sini adalah DNA dari virus bergabung dengan DNA dari bakteri. Ya, jadi DNA dari virus itu menyisip pada DNA dari virus menyisip pada DNA bakteri. Sehingga ketika bakteri itu membelah, ya, maka akan menghasilkan bakteri-bakteri biru yang di dalamnya ada DNA virus. Ya, ini adalah fase atau siklus lisogenik. Jadi ketika bakteri yang sudah terinfeksi DNA virus, maka dia akan membelah 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya sampai jumlahnya ribuan hanya dalam beberapa menit. Ribuan bakteri tersebut mengandung DNA virus yang siap
masuk ke siklus litik untuk fase berikutnya atau siklus berikutnya. Jadi sangat berbahaya jika siklus lisogenik ini bisa tumbuh menyebar, ya, sehingga akan didapatkan bakteri-bakteri baru dengan DNA virus di dalamnya. Itu tadi siklus replikasi pada virus. Selanjutnya, nah ini perbedaannya supaya lebih jelas antara siklus litik dan siklus lisogenik. Kondisi awal bakteri untuk siklus litik itu non-virulen, sedangkan siklus lisogenik itu dari awal sudah virulen, artinya sudah punya potensi untuk menular. Jumlah tahapannya untuk siklus litik itu 5 tahap, sedangkan lisogenik itu 4 tahap. Untuk kelanjutan siklus, untuk siklus litik terhenti karena sel inangnya rusak atau mengalami lisis. Kemudian kalau siklus lisogenik dapat dilanjutkan masuk ke siklus litik jika virulensi bakterinya hilang. Sedangkan perbedaan yang terakhir, ya, di akhir siklus kondisinya mengalami lisis, sedangkan untuk yang siklus lisogenik tidak mengalami lisis. Ya. Itu tadi untuk replikasi pada virus, ya, yang membuat dia bisa memperbanyak diri, mereplikasi diri sehingga bisa menyebar dengan cepat. Selanjutnya klasifikasi virus. Ya, virus itu kan tadi sudah saya sampaikan jumlahnya sangat banyak, jenisnya sangat banyak. Supaya kita lebih mudah mempelajari, maka harus dikelompok-kelompokkan atau diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Ada 2 jenis klasifikasi, ya, yaitu yang pertama ICTV, ya, atau International Committee of Taxonomy Virus. Ada juga klasifikasi berdasarkan Baltimore. Nah, itu klasifikasi berdasarkan ICTV itu virus digolongkan menjadi 3 tingkatan takson. Yang paling tinggi famili, kemudian genus dan spesies. Untuk famili diakhiri dengan kata Viridae, untuk genus diakhiri dengan kata virus, dan untuk nama spesies menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri dengan kata virus. Contoh di situ, famili Retroviridae, genusnya lentivirus, spesiesnya Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Itu adalah penamaan berdasarkan ICTV. Nah, selanjutnya klasifikasi menurut Baltimore itu virus digolongkan menjadi 7 kelompok. Yang pertama ada virus dsDNA, yang kedua virus ssDNA, yang ketiga dsRNA, dan seterusnya sampai 7 kelompok itu. DS itu artinya double strand atau rantai ganda, sedangkan SS itu adalah single strand atau rantai tunggal. Ya, selanjutnya untuk cara penularannya, ya. Jadi virus itu bisa berkembang biak karena dia mereplikasi diri di dalam jaringan makhluk hidup dan kemudian bisa menular ke organisme yang lain, baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia dengan berbagai vektor atau media perantara. Yang pertama melalui udara. Nah, itu contohnya. Ya. Ada varicella zoster virus itu yang menyebabkan cacar air. Ada avian influenza atau flu burung atau dikenal dengan H5N1. Ada juga flu babi yang berkembang di tahun 2008 yang lalu, 2007. Ada morbillivirus atau penyebab penyakit campak. Kemudian ada coronavirus yang sekarang sedang mewabah. Itu yang menyebabkan penyakit SARS, ya. Dulu di tahun 2008-2009 pernah muncul penyakit SARS, kemudian penyakit MERS, dan sekarang penyakit COVID-19 itu juga sama, masih dalam keluarga virus corona. Selanjutnya penularan melalui hewan. Ya, jadi virus bisa juga menular melalui hewan sebagai perantaranya atau sebagai vektornya.
ada virus Zika melalui vektor nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Ada juga virus dengue yang menyebabkan DBD, ada encephalitis virus, ada juga Lissa virus yang menyebabkan penyakit rabies atau anjing gila itu ya. Itu vektornya bisa beberapa hewan, bisa anjing, kucing, kelelawar, kera, dan lain sebagainya. Selanjutnya penularan melalui kontak langsung. Kontak langsung artinya antar penderita terjadi kontak langsung. Misalnya HIV virus yang menyebabkan penyakit AIDS, kemudian ada hepatitis B virus, kemudian ada human herpes virus atau human herpes simplex virus yang menyebabkan penyakit herpes. Ya, itu tadi sedikit penjelasan mengenai virus. Ya, semoga kita memiliki banyak pengetahuan tentang virus, tahu bagaimana bentuknya, karakternya, replikasinya, sehingga kita bisa memahami perilakunya, kita bisa menjaga diri dari virus, kita bisa tetap menjaga kesehatan. Ya, karena untuk menghadapi virus ini sebenarnya cukup mudah. Dengan hanya kita meningkatkan imun tubuh, maka tubuh kita akan terhindar dari virus. Bagaimana cara meningkatkan imun tubuh? Yaitu dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang teratur, banyak minum air putih, kemudian olahraga yang cukup. Itu bisa meningkatkan imun kita. Ya. Karena sekarang ini sedang banyak mewabah virus corona, maka selain meningkatkan imun tubuh, maka kita juga perlu melaksanakan atau mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah ya, dengan memakai masker, cuci tangan, dan physical distancing. Ya, demikian secangkir ilmu kali ini di channel N8 TV. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.